Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham blue chip paling masuk akal di tahun 2024. Potensi dapat capital gain dan dividen. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini saya mau review kinerja 5 saham yang pernah saya bahas di video tanggal 25 November tahun 2023. Seperti thumbnail berikut ini. Kita akan melihat dari aspek capital gain dan dividen. Video ini apa adanya, jadi saya akan tampilkan saham yang harganya sedang naik dan juga sedang turun. Data yang digunakan adalah harga saham per tanggal 26 Juli 2024. Di sini kita tidak hanya lihat hasil, tapi kamu juga bisa belajar cara analisanya, sehingga bisa diterapkan sendiri. Jadi pastikan nonton video ini hingga selesai. Saham pertama adalah BMRI. Ini merupakan kondisi pada tanggal 25 November tahun 2023. Harga saham BMRI adalah 5.900 dan saya proyeksikan dividen yang akan dibagikan sekitar Rp334. Bagaimana kondisi saat ini? Ternyata saat video ini dibuat, BMRI berada pada angka 6.575 dengan kata lain naik 7,35% selama tahun 2024. Dan dividen yang dibagikan adalah Rp353. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi yang saya buat pada tahun 2023. Saham kedua, BJTM. Ini merupakan kondisi di tahun 2023 dengan harga saham 620 dan dividen yield 8,56%. Saat video ini dibuat, BJTM di harga 550. Artinya selama tahun 2024 turun 12%. Tapi menariknya, dividen yieldnya bisa dikatakan cukup stabil, bahkan dividen per share-nya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Di sini menarik, jika harga sahamnya turun dan dividen per share mengalami peningkatan, otomatis dividen yieldnya seharusnya mengalami peningkatan juga. Saham ketiga adalah ADRO. Ini merupakan kondisi tahun 2023. Harga sahamnya 2.540 dan diproyeksikan mungkin saja ADRO bisa berpotensi ke harga PBV satu kali yaitu 3.200. Bagaimana kondisi saat ini? Saat video ini dibuat, ADRO di harga 3.130 dengan kata lain naik 28% selama tahun 2024. Itu artinya proyeksi yang dibuat pada tahun 2023 pada PBV satu kali bisa dikatakan tercapai di tahun 2024 ini. Meskipun kita tahu bahwa itu hanya proyeksi saja, bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Bagaimana dengan dividen per share-nya? ADRO menawarkan dividen yield yang bisa dikatakan cukup menarik, bahkan angkanya di atas 10% dalam rata-rata beberapa tahun terakhir. Saham keempat, Pegas, dengan harga 1.145 dan dividen yield 12,3%. Harga sekarang 1.555 dengan kata lain selama tahun 2024 naik 36,40% dan dividen per share-nya juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Bahkan sejak tahun 2020, dividen per share tahun 2024 ini menjadi yang tertinggi. Dan saham kelima, TLKM, dengan harga 3.580 dan dividen yield 4,6%. Harga saat ini 3.090 dengan kata lain turun 22% selama tahun 2024. Tapi menariknya dividen per share-nya mengalami kenaikan dan berarti dividen yield-nya bisa dikatakan mengalami kenaikan juga. Sekarang kita lihat rekapannya. Dari 5 saham yang kita bahas tadi, ada 2 saham yang mengalami penurunan harga yaitu BJTM dan TLKM dan 3 saham lainnya mengalami kenaikan harga. Apabila kita asumsikan masing-masing dibelikan 1 lembar saham, berarti ada potensi kenaikan harga saham sekitar 8,1% secara rata-rata. Dari yang awalnya 13.785 naik menjadi 14.900. Bagaimana dari aspek dividennya? Untuk dividen yieldnya bervariatif dari angka 5% hingga ke angka 16,1%. Tapi jika ditotal secara rata-rata, maka potensi dividen yield mencapai 8,3% di tahun 2024 ini. Dan sekarang kita lihat untuk totalnya, total capital gain dan dividen. Dari 5 saham kita bahas ini, ada 2 saham yang masih mengalami kerugian, yaitu BJTM turun 2,5% dan TLKM turun 8,7%. Jika kita melakukan penjumlahan antara capital loss dan dividen yield yang mereka bagikan. Tapi secara total 5 saham ini masih menawarkan keuntungan sekitar 16,4% baik itu dari capital gain ditambah dengan dividen.
Angka yang masih sangat menarik setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini saja. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu bagaimana cara saya menganalisa 5 saham tadi, kamu bisa nonton video pembahasannya. Silahkan belajar bagaimana cara saya analisa, membandingkan saham, dan mencari potensi melalui proyeksi. Dari video ini seharusnya ada beberapa manfaat yang bisa kamu peroleh, jadi pastikan nonton hingga selesai. Semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Saham pertama adalah saham BMRI yang listing sejak tahun 2003. Poin plus pertamanya, laba perusahaan ini konsisten tumbuh sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Dan bisa dikatakan growth labanya paling bagus jika dibandingkan BRI dan BCA. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa Bank Mandiri ini saat video ini dibuat di Q3 tahun 2023 labanya sekitar 39 triliun dan masih lebih besar dibandingkan BBCA. Untuk growth EPS dilihat di sini, Mandiri ini memiliki growth EPS sebanyak 26% yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan BRI dan BCA. Nah, ini merupakan salah satu poin plus pertamanya. Untuk poin plus kedua, PBV BMRI merupakan PBV yang paling rendah dengan dividen yield yang menarik. Jika teman-teman lihat di sini, Mandiri ini punya PBV yang paling rendah jika dibandingkan dengan BRI dan BCA. Sedangkan untuk dari aspek dividennya, dividen yield Mandiri ini bisa dikatakan menarik dengan angka 4,5% yang mana hampir mirip seperti yield BRI dan tentunya lebih tinggi dibandingkan yield dividen dari BBCA. Poin plus ketiga, laba yang konsisten naik membuat dividen juga konsisten tumbuh. Nah, di sini saya memproyeksikan apabila terjadi peningkatan dividen yang setara dengan peningkatan laba, maka diproyeksikan yield dividen pada harga 5.800 adalah sekitar 5,8% di tahun 2024. Tapi seperti biasa, ini juga hanya proyeksi. Poin plus keempatnya, komisaris dan direksi perusahaan punya saham Bank Mandiri. Nah, untuk kepemilikannya kita tidak tahu apakah itu merupakan kepemilikan karena membeli Bank Mandiri ini secara pribadi sahamnya, ataupun itu merupakan bonus saham yang diberikan kepada top manajemen perusahaan. Tapi yang pasti di sini teman-teman bisa lihat bahwa kepemilikan terbesar dari top manajemen ada sekitar 51 miliar rupiah atas saham ini. Poin plus kelima, Mandiri merupakan salah satu bank dengan digitalisasi yang terbaik. Tentu jika teman-teman membandingkan dengan Bank BRI, digitalisasi dan sistem perbankan Mandiri masih lebih baik dari sisi layanannya. Dan tentu juga tidak bisa dibandingkan dengan BCA, karena Mandiri dan BCA ini bisa dikatakan memiliki competitive advantage yang berbeda satu dengan yang lain. Meskipun jika kita bandingkan secara apple to apple, Mandiri ini masih cukup kalah bersaing dengan BCA dari sisi layanannya. Untuk poin minusnya, yang pertama historical PBV Mandiri sudah tinggi apalagi pada saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini tentu juga teman-teman harus mempertimbangkan. Untuk poin minus berikutnya, yaitu market cap-nya masih kalah dibandingkan BRI dari sisi posisi market cap-nya. Berikutnya, secara brand masih kalah dibandingkan BCA seperti yang tadi saya bahas. Dan yang ketiga merupakan BUMN, sehingga rentan dengan berbagai isu, baik itu isu politik, isu kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, untuk saham kedua adalah saham BJTM atau Bank Jatim yang listing sejak tahun 2012. Jika teman-teman lihat di sini, poin plus pertama, BJTM merupakan salah satu bank daerah dengan kinerja paling bagus dan pertumbuhan cukup baik dengan laba yang mencapai 1 triliun rupiah. Coba teman-teman sebutkan bank daerah apa saja yang mencapai laba 1 triliun rupiah di tahun 2023 ini. Mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan dari sisi growth laba, teman-teman bisa lihat, meskipun terjadi penurunan di tahun 2023, tapi dalam 4 tahun terakhir bisa dikatakan growth-nya cukup konsisten bertumbuh. Poin plus kedua, konsisten membagi dividen dengan yield yang besar dan valuasinya masih rendah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saat video ini dibuat, harga saham BJTM diperdagangkan di bawah dari rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Bahkan bisa dikatakan mendekati PBV terendahnya seperti di tahun 2020. Padahal kinerja perusahaan terus mengalami pertumbuhan. Selain itu dari aspek dividen, yieldnya cukup menarik dengan angka 8,5% dan BJTM ini juga merupakan saham yang terkenal karena membagi dividen dengan yield yang besar. Poin plus ketiga, bisa dibeli dengan uang 100.000. Saat video ini dibuat, BJTM di harga 605 dan itu berarti kamu bisa membeli saham ini dengan uang 60 ribuan saja.
Poin minusnya yang pertama merupakan bank daerah sehingga peluang berekspansi cukup sulit. Tentu peluang ekspansi BCTM tidak akan sebaik bank nasional seperti Mandiri, BCA, BRI, BNI, BTN, dan lain sebagainya. Poin minus keduanya, laba di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terendah, bahkan lebih rendah dari tahun 2020. Jika teman-teman lihat sini, padahal di tahun 2020 terjadi pandemi. Tapi kenapa di tahun 2023 ini labanya bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2020 saat terjadi krisis ekonomi. Nah, poin minus berikutnya, punya saldo deposito atau dana mahal yang besar, sehingga berdampak kepada beban bunga yang besar. Ini merupakan salah satu kelemahan dari BPR, karena biasanya untuk menarik minat dari nasabahnya, mereka memberikan bunga deposito yang tinggi. Akibatnya, beban bunga yang dibayarkan juga menjadi semakin besar, dan berdampak kepada perolehan laba yang tidak maksimal. Saham ketiga ADRO yang listing sejak tahun 2008. Videonya saya sudah sempat buat untuk laporan keuangan Q3 tahun 2023 seperti tampilan berikut ini. Nah, poin minus pertama, ekuitas dan laba terbesar tapi valuasinya terendah. Jika teman-teman membandingkan ADRO, ITMG, dan PTBA, ADRO memiliki ekuitas paling besar dengan nominal 104 triliun dan laba 18,8 triliun rupiah. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa dari aspek PBV ADRO ini yang paling rendah dengan angka 0,7 kali saja, padahal ITMG dan PTBA PBV-nya semuanya di atas 1 kali. Poin plus kedua, potensi capital gain yang menarik. Nah, seperti yang saya sudah bahas tadi, ADRO ini memiliki valuasi PBV yang paling rendah jika dibandingkan dengan ITMG dan PTBA. Apabila kita mengasumsikan bahwa ADRO ini mampu harga sahamnya balik ke PBV 1 kali saja, berarti terdapat potensi capital gain dari harga saat ini dibuat dengan angka 2.500-an ke harga 3.200 atau untuk harga setara dengan PBV 1 kali. Nah, ini merupakan salah satu potensi yang cukup menarik untuk saham ADRO yang tentunya tidak dimiliki oleh saham seperti ITMG maupun PTBA yang PBV-nya sudah di atas 1 kali. Poin plus ketiga, memperhatikan pemegang sahamnya seperti statement dari top manajemen pada saat dilakukannya public expose. Mereka berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkan kepentingan investor dan tentu akan terus mempertimbangkan untuk membagi dividen dalam jangka pendek. Poin plus keempat, top manajemen punya saham yang banyak. Seperti yang teman-teman tahu, Garibaldi Thohir yang merupakan presiden direktur merupakan salah satu pemegang saham terbesar atas perusahaan yang dia pimpin dengan kepemilikan sebanyak 6,1%. Ada juga nama seperti Bapak Edwin yang punya kepemilikan 3,2%, Bapak Theodor Permadi Rahman dengan kepemilikan 2,5% dan lain sebagainya. Poin minusnya yang pertama, namanya saham batubara pasti terpengaruh isu harga komoditas dan isu global, dan hal ini tentu tidak bisa dipungkiri. Poin minus kedua, secara dividen yield, ADRO paling rendah jika dibandingkan ITMG dan PTBA. Mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa saham ADRO ini kurang diminati jika dibandingkan ITMG dan PTBA. Dan poin minus ketiga, harga saham di tahun 2023 sudah turun banyak, yaitu sekitar 34% saat video ini dibuat. Saham keempat, Pegas yang listing sejak tahun 2003. Nah, poin minus pertamanya di backup oleh Pertamina. Seperti yang teman-teman lihat di sini, mayoritas kepemilikan saham dipegang oleh PT Pertamina dengan angka 56,9%. Itu artinya secara tidak langsung, Pegas ini memiliki hubungan bisnis dengan Pertamina yang merupakan induk usahanya. Dan bisa dikatakan bisa di backup oleh Pertamina apabila terjadi suatu hal yang mungkin membutuhkan pertolongan dari induk usahanya. Poin plus kedua, laba masih besar dan PBV masih di bawah 1 kali. Saat video ini dibuat, PBV saham Pegas ada sekitar 0,69 kali, yang berarti masih diperdagangkan di bawah book value-nya. Harga sahamnya ada sekitar 1.100, tapi mereka punya modal per lembar 1.600. Itu berarti terdapat gap dari harga saham saat video ini dibuat dengan modal per lembar sahamnya. Selain itu, dari sisi laba bisa dikatakan masih cukup baik meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022, tapi masih bisa dikatakan lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kerugian. Poin plus ketiga, menawarkan dividen yield yang besar. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa yield dividen saham Pegas ada sekitar 12,32%. Tapi perlu diingat bahwa Pegas membagi dividen dengan yield yang besar baru dilakukan mulai tahun 2022 dan tahun 2023. Dan sebelum itu, Pegas ini bisa dikatakan membagi dividen dengan yield yang tidak terlalu menarik. Bahkan jika melihat data di sini, di tahun 2021, mungkin saham ini
absen membagi dividen. Poin minusnya yang pertama, kinerja keuangan cukup fluktuatif bahkan sempat rugi di tahun 2020. Poin minus kedua, hutang lebih besar dibandingkan modalnya dengan DER di atas 100%. Poin minus ketiga, rentan dengan isu politik dan perubahan kebijakan karena berada dalam lingkup BUMN. Poin minus keempat, tidak ditemukan adanya top manajemen yang punya saham perusahaan berdasarkan data di RTI. Dan poin minus kelima, harga saham masih downtrend selama 5 tahun terakhir, seperti tampilan pada gambar berikut ini. Nah, untuk saham terakhir adalah TLKM yang listing sejak tahun 1995. Poin plus pertama, laba cukup konsisten tumbuh dan terbesar di tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pencapaian laba di tahun 2023 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir dengan perolehan net profit 19,5 triliun rupiah. Poin plus kedua masih menjadi market leader. Apabila teman-teman mencari di Google dengan kata kunci pangsa pasar Telkom, operator telekomunikasi, teman-teman akan memperoleh angka sekitar 60%. Tapi ada juga teman-teman bisa baca di sini bahwa terjadi penurunan untuk pangsa pasar sejak kuartal 1 tahun 2018 hingga kuartal 3 tahun 2020. Ini merupakan tantangan yang dihadapi perusahaan mengingat banyak kompetitor yang menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Poin plus ketiga, konsisten bagi dividen dengan yield menarik meski tidak sestabil perbankan. Dividen yield saham Telkom ada sekitar 4,6% dan jika dilihat di sini sejak tahun 2019 hingga sekarang, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Poin plus keempat, PBV saat ini sudah sangat rendah jika dibandingkan 10 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini biasanya Telkom ini diperdagangkan pada PBV yang mencapai harga 3 kali hingga 5 kali. Tapi pada saat video ini dibuat, PBV saham Telkom hanya di angka 2,7 kali. Poin minusnya yang pertama, hutang hampir sama banyak dengan modalnya dengan rasio DER 96%. Yang kedua, rentan dengan isu politik dan perubahan kebijakan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, harga tidak bergerak signifikan selama 5 tahun terakhir seperti tampilan pada gambar berikut ini. Dan poin minus keempat, banyak pesaing di industri telekomunikasi dengan tawaran produk yang lebih murah. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa produk Telkomsel biasanya memberikan harga yang lebih mahal dibandingkan produk-produk dari kompetitornya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Yang kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.